Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat nih, gimana sih sebuah bidang studi baru, ekonomi perilaku, itu mulai ngebentuk timnya. Iya, ini fase krusial banget ya. Betul. Gimana ide-ide yang awalnya mungkin, dianggap agak nyeleneh gitu, mulai bangun komunitas, dapat dukungan, ya kan? Heeh. Sumber kita bab 19 dari buku Misbehaving. Nah, misi kita bareng-bareng ngertiin tantangan sama langkah kunci buat bangun fondasi bidang ini. Konteksnya penting banget di sini. Kita lihat perpindahan dari fokus ke wawasan individu kayak daftar anomali perilaku Thaler atau teori prospek Kahneman-Tversky menuju upaya bangun bidang studi yang diakui institusi. Jadi bukan cuma soal ide brilian doang ya. Bukan lagi, ini soal bangun struktur, dapat dana, dan yang paling penting ngumpulin orang yang tepat. Ya tim lah dalam arti luas. Bab ini ngungkap gimana dukungan institusi awal itu mulai ada, seringnya lewat jalur yang nggak disangka-sangka. Oke, coba kita bedah deh. Gimana sih fondasi finansialnya diletakkan? Ini kan sering jadi langkah paling susah ya buat bidang baru. Iya, betul. Sumber Anda ini nunjukin peran penting Eric Weiner. Dia ini psikolog kognitif, posisinya unik di lembaga dana. Awalnya di Sloan Foundation, terus Russell Sage. Kayaknya dia punya visi jelas ya soal potensi gabungin psikologi sama ekonomi. Tepat sekali. Weiner ini jeli lihat celah dan potensi besar di persimpangan dua ilmu ini, yang waktu itu masih jalan sendiri-sendiri banget. Naluri akademisnya bilang, ada sesuatu yang berharga di situ. Nah, buat nguji intuisinya, dia deketin dua raksasa psikologi, Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Nama-nama besar ini. Dan di sini ada detail menarik. Kahneman, yang kita kenal sebagai salah satu pendiri AI, awalnya malah pesimis banget. Loh, pesimis? Padahal ini kan bidang yang dia rintis juga. Kok bisa? Nah, Kahneman itu berasa nggak yakin gimana dana riset bisa dipakai secara bertanggung jawab dan efektif gitu. Buat bidang yang masih baru banget, belum jelas bentuknya. Ini insight penting loh menurut saya. Artinya, bahkan pionir sekelas Kahneman aja awalnya ragu. Ini nunjukin betapa radikal dan belum pastinya arah bidang ini waktu itu. Pendanaan Warner ini bukan cuma kasih uang, tapi benar-benar pertaruhan pada visi yang belum terbukti. Oke, terus gimana? Tapi, meski ragu soal strategi dana, Kahneman sama Tversky kasih saran kunci. Warner harus ngobrol sama Richard Thaler, penulis buku ini, yang waktu itu lagi getol banget perjuangin ide ekonomi perilaku. Nah, ini dia titik baliknya kayaknya. Percakapan Warner sama Thaler ini. Dukungan pertama datang dari Sloan Foundation, yang biayain Thaler setahun kerja bareng Kahneman di Vancouver. Ini kayak ngasih ruang napas ya, biar idenya bisa diinkubasi, diuji, dipertajam gitu. Benar, itu investasi awal yang strategis banget. Dan komitmen Warner nggak berhenti di situ. Pas dia pindah ke posisi lebih tinggi di Russell Sage Foundation, dia bawa misinya ini. Russell Sage kemudian jadi pilar pendanaan utama buat perkembangan awal bidang ini. Dukungan Warner lewat dua yayasan ini jadi katalisator penting banget di fase awal ini. Oke, jadi dana mulai ngalir nih berkat Warner. Tapi, nyatuin dua spesies akademisi yang beda psikolog sama ekonomis, ini pasti ada tantangannya dong. Betul sekali. Nggak gampang itu. Sumber Anda kan cerita soal pertemuan-pertemuan awal yang difasilitasi Warner. Gimana itu? Iya, upaya awal Warner itu coba mempertemukan bintang-bintang dari kedua kubu. Coba bayangin deh dinamikanya. Ada psikolog kawakan kayak Leon Festinger yang terkenal sama teori disonansi kognitifnya. Katanya sih orangnya brilian, tajam, suka ngerokok di teras yayasan gitu. Hehehe, tipikal ya. Di sisi lain, ada ekonom top kayak William Baumol. Terus, apa yang terjadi di pertemuan kayak gitu? Langsung klik gitu aja? Kolaborasi lancar? Ya, nggak semudah itu ternyata. Festinger itu dikenal komentarnya cerdas, tapi kadang skeptis. Sementara Baumol, dia ngasih peringatan penting. Dia lihat ada bahaya nih, peneliti baru ini cuma fokus nyari-nyari anomali perilaku ekonomi. Apa ya istilahnya? Penambangan anomali. Anomaly mining, oke. Iya, Baumol bilang, fokusnya harus geser ke agenda riset yang lebih konstruktif, bangun teori alternatif yang lebih baik. Masalahnya, Baumol sendiri nggak ngasih resep jelas agenda konstruktif itu harus kayak gimana. Nah, Thaler sendiri menurut buku ini, perasaannya campur adik ya soal pertemuan awal ini. Seneng sih lihat nama besar tertarik, tapi kok rasanya bisa agak menyesatkan gitu. Kenapa?
gitu. Karena pertemuan itu seolah-olah nguatin asumsi awal kalau kunci suksesnya itu pasti lewat kolaborasi langsung dan terus-menerus antara tim psikolog dan ekonom. Jadi, harapannya itu model kerja tim lintas disiplin yang erat banget. Tapi kenyataannya beda. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget dari refleksi Thaler. Dia sadar, belakangan, perkembangan pesat ekonomi perilaku itu justru nggak didorong model kolaborasi tim langsung kayak gitu. Oh iya, terus gimana? Malah, kemajuan utama datang pas para ekonom kayak Thaler sendiri, Shiller, Akerlof, terus generasi berikutnya mulai aktif nyerap, ngadopsi, dan masukin wawasan psikologi ke model ekonomi mereka sendiri. Jadi mereka nggak selalu kerja bareng psikolog secara langsung. Nggak selalu. Mereka belajar dari temuan psikologi buat memperbaiki teori ekonomi. Jadi lebih kayak proses infus ide gitu ya. Oke. Sementara itu, psikolognya ngapain? Sebagian besar psikolog ya lanjut aja riset di jalur tradisional mereka. Misalnya di bidang pengambilan keputusan dan penilaian, JDM itu. Judgment and Decision Making. Iya, itu kan studi psikologis tentang gimana orang beneran bikin keputusan yang sering beda dari modal rasional. Atau di riset pemasaran juga banyak pakai prinsip psikologi. Komunitas JDM itu tetap kuat, tapi relatif jalan sendiri, pisah dari komunitas ekonomi perilaku yang baru ini. Ada pengecualian nggak? Ada, yang menarik itu George Lowenstein. Dia ekonom, tapi uniknya dia nggak cuma ngadopsi ide psikologi, tapi juga aktif ikut nyiptain gagasan psikologi baru. Wah, itu nggak biasa buat ekonom waktu itu. Ada cerita kenapa dia bisa gitu? Sumber ini ngasih detail trivia menarik nih. Mungkin sedikit ngejelasin minatnya. Lowenstein itu cicitnya Sigmund Freud. Serius? Wah! Iya. Apa hubungan keluarga ini ngaruh langsung ke cara pikirnya? Ya, susah dibilang pasti ya. Tapi ini detail menarik aja, menunjukkan gimana latar belakang pribadi kadang bisa nyambung ke arah intelektual seseorang. Oke, jadi polanya mulai kelihatan ya. Ada dana awal, ada upaya pertemuan lintas disiplin yang hasilnya ya gitu deh. Terus ada tren ekonom mulai ngadopsi ide psikologi. Tapi gimana nih dijadiin gerakan yang lebih kepegang, lebih lanjut gitu? Gimana momentumnya dijaga? Di sini peran Warner sama Russell Sage penting lagi ya. Tepat sekali. Mereka sadar pertemuan sporadis aja nggak cukup. Perlu ada wadah lebih permanen, fokus strategis. Makanya, tahun 1992 dibentuk kelompok inti yang pengaruhnya gede banget, Behavioral Economics Roundtable. Diskusi meja bundar ekonomi perilaku. Isinya siapa aja tuh? Isinya Dream Team pionirnya, Kahneman, Tversky sebelum wafat, Shiller, Schelling, Akerlof, Thaler sendiri, plus beberapa nama kunci lain yang mulai naik kayak Kammerer sama Lowenstein. Tim bintang beneran. Tapi misinya apa nih roundtable ini? Apalagi katanya anggarannya terbatas, cuma $100.000 setahun di awal. Gimana makainya biar strategis? Nah, ini nunjukin cerdasnya strategi mereka. Misinya bukan cuma diskusi elit atau biayain riset gede dananya. Dananya nggak cukup buat itu. Misi utamanya itu ngebina talenta muda dan numbuhin generasi penerus di bidang ini. Kaderisasi ya? Iya, mereka sadar keberlanjutan bidang ini tergantung sama itu. Dana terbatas itu harus dipakai seefektif mungkin buat nanam benih masa depan. Dan benih itu ditanam lewat ide summer camp. Pelatihan musim panas intensif 2 minggu. Kayak inkubator akademis gitu ya? Bidangnya terlalu baru. Belum ada di kurikulum ya? Belum. Jadi summer camp ini jadi mekanisme vital buat satu, ngenalin mahasiswa pasca dan peneliti muda ke konsep inti, tokoh kunci, metodologi. 2, bangun jaringan komunitas peneliti muda. Ini cara efisien banget buat nyebarin ilmu dasar dan nyiptain rasa kebersamaan. Dan upaya strategis ini kelihatan hasilnya ya, dalam munculin tokoh-tokoh penting generasi berikutnya. Sangat. Sumber Anda ini nyebut 2 nama yang karirnya kebantu banget sama ekosistem Russell Sage ini. Colin Kammerer sama Ernst Fehr. Mereka jadi pilar penting dalam perkembangan ekonomi perilaku selanjutnya. Bawa energi dan pendekatan baru. Bisa cerita dikit fokus mereka? Apa bedanya sama generasi awal? Colin Kammerer di Caltech, dia jadi tokoh kunci bawa ekonomi perilaku ke ranah ekonomi eksperimental. Pakai eksperimen lab gitu ya? Iya, eksperimen lab terkontrol buat uji teori dan juga neuroekonomi yang coba pahami dasar aktivitas otak di balik keputusan ekonomi. Sementara Ernst Fehr dari Zurich juga kuat di ekonomi eksperimental dan neuroekonomi, tapi fokus khususnya kuat banget di isu keadilan atau fairness. Karya Fehr soal keadilan ini sering dikutip banget ya.
Saya ingat pernah baca eksperimennya soal perusahaan di lab yang bayar pekerja lebih tinggi, terus dibalas usaha lebih keras. Betul sekali. Itu menarik karena nantang asumsi model ekonomi standar soal egoisme murni ya. Iya kan? Eksperimen Fair dan rekan-rekannya itu ngasih bukti empiris kuat buat gagasan yang sebelumnya lebih teori, kayak konsep pertukaran hadiah atau give exchange-nya Akerlof. Teorinya kan bilang, kalau perusahaan baik ke pekerja, gaji bagus, kondisi kerja oke, pekerja sering merasa berhutang budi dan balas hadiah itu dengan loyalitas, usaha ekstra. Pentingnya persepsi keadilan ya. Banget, sesuatu yang sering diabaikan model tradisional, tapi relevan banget buat Anda yang mungkin mikirin motivasi di tempat kerja. Eksperimen kayak gini jelas nandain pergeseran penting ya. Ekonomi perilaku nggak lagi cuman ngandelin thought eksperimen atau observasi anekdotal. Mulai bangun fondasi data konkret dari lab. Ini pasti bantu banget ningkatin kredibilitasnya di mata ekonom lain yang mungkin masih skeptis. Tentu saja, kemampuan nunjukin data hasil eksperimen terkontrol itu ngasih bobot ilmiah lebih gede. Tapi, ada satu observasi penutup dari Thaler di bab ini yang cukup ironis dan penting dicatat. Apa itu? Meskipun akar intelektual ekonomi perilaku itu kuat banget di psikologi, dan meskipun tokoh kayak Kahneman itu psikolog, ternyata pertemuan-pertemuan para ekonom perilaku, termasuk round table dan bahkan summer camps, itu jarang banget dihadiri psikolog. Loh, jadi meskipun tujuannya bangun jembatan antar disiplin, prakteknya komunitasnya jadi agak misah gitu. Kayaknya gitu. Komunitas psikologi JDM terus tumbuh di jalurnya sendiri, sementara komunitas ekonomi perilaku yang baru ini didominasi sama ekonom yang belajar psikologi. Jadi, tim yang kebentuk mungkin nggak seinterdisipliner kayak yang dibayangin atau diharapkan di awal. Lebih kayak ekonom bikin subbidang baru dengan minjem alat dari disiplin lain. Oh, jadi kalau kita tarik benang merah nih dari cerita pembentukan tim ekonomi perilaku ini, apa aja pelajaran kuncinya? Kayaknya ada beberapa elemen penting ya. Pertama, peran individu kunci yang visioner, kayak Weiner. Nggak diragukan lagi. Tanpa champion kayak Weiner, mungkin ceritanya beda. Tapi individu aja nggak cukup. Dukungan institusi yang lanjut, kayak dari Sloan dan terutama Russell Sage, itu mutlak perlu. Dana dan struktur ngasih ruang buat ide tumbuh. Terus ada elemen strategi. Keputusan roundtable buat fokus ke anak muda lewat summer camps dengan dana terbatas, itu jitu banget ya buat jangka panjang. Ini bukan cuma soal ide bagus, tapi juga gimana numbuhinnya secara strategis. Dan mungkin yang paling menarik itu elemen adaptasi dan realisme. Rencana awal soal kolaborasi erat lintas disiplin mungkin tidak sepenuhnya jadi kayak yang dibayangin. Kenyataannya, yang lebih dominan itu proses di mana para ekonom secara pragmatis ngadopsi dan ngadaptasi alat serta wawasan dari psikologi buat memperkaya disiplin mereka sendiri. Fleksibilitas pendekatan kayaknya jadi kunci. Ini ngasih gambaran kalau pembentukan bidang ilmu itu seringnya proses yang agak berantakan ya. Nggak lurus, nggak selalu sesuai rencana awal. Betul. Bukan kayak merger perusahaan yang rapi gitu, tapi lebih kayak persilangan budaya atau infus ide organik yang hasilnya bisa agak tak terduga. Tim memang kebentuk, tapi komposisi dan cara kerjanya mungkin berevolusi beda dari niat semula. Tepat, cerita ini nunjukin dinamika kompleks dalam evolusi intelektual. Ada peran individu, institusi, strategi, adaptasi, bahkan sedikit keberuntungan atau kebetulan. Realitas pembentukan komunitas ilmiah seringkali lebih kaya dan lebih cair daripada sekedar rencana formal di atas kertas. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Coba deh pikirin bidang studi lain, atau gerakan sosial, atau bahkan inovasi bisnis yang Anda tahu. Seberapa penting menurut Anda peran struktur formal, dana terpusat, kepemimpinan jelas, dibanding penyebaran ide yang lebih organik dari orang ke orang, kelompok ke kelompok? Pertanyaan bagus. Dan kapan sih kerja lintas disiplin itu benar-benar nyiptain sintesis baru yang utuh? Versus kapan yang terjadi lebih kayak satu bidang yang secara selektif nyerap atau minjem konsep dari bidang lain buat nguatin dirinya sendiri? Kayak yang tampaknya banyak terjadi di kasus ekonomi perilaku ini kan? Ini pertanyaan menarik tentang gimana pengetahuan dan komunitas di sekitarnya benar-benar kebentuk dan berkembang dalam berbagai cara.